Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya akan mengkritik salah satu ceramah Habib, yang ceramah ini menurut saya tidak logis, bahkan pembodohan umat. Kenapa? Karena Habib ini mengunggulkan moyangnya, bahwa dikatakan Habib Muhdhor itu mampu membaca Subhanallah, kemudian Allahu Akbar, kemudian Ya Latif dengan jumlah yang cukup fantastis, yaitu 7.000 kali dalam satu tarikan nafas. Ini di luar dari apa yang tertulis dalam kitab Syarhul Ainiyah, kemudian dalam kitab Kunuzuz Sa'adah Al-Abadiyah, di mana ada salah satu Habib yang dalam satu tarikan nafas itu mampu membaca Ya Latif sebanyak 1.000 kali. Nah, apa yang disampaikan oleh salah satu Habib yang saya tidak tahu namanya ini adalah pembodohan umat. Jadi umat yang seharusnya dicerdaskan dengan ajaran-ajaran Islam, dengan nilai-nilai Islam, justru dibodohi dengan dongeng-dongeng khurafat yang ini menurut saya tidak pernah terjadi. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib tersebut itu adalah kebohongan nyata. Bahkan dalam kitab-kitab Ba'alawi sendiri, khurafat-khurafat seperti bisa membaca Ya Latif satu tarikan nafas 1.000 kali, kemudian mampu membaca Al-Quran 70.000 kali dalam satu tarikan nafas, ini bohong. Atau dalam sehari ini mampu 70.000 kali khatam Al-Quran, ini juga pembodohan. Tapi ya sudahlah, karena memang ajaran Ba'alawi semacam itu. Tapi yang saya harapkan umat muslim, khususnya warga Nahdlatul Ulama, ini cerdaslah dan waraslah, jangan mau terus-terusan dibodohi oleh ajaran-ajaran Ba'alawi yang isinya kebohongan-kebohongan kehebatan moyang-moyang mereka. Dan itu adalah salah satu cara untuk menghebatkan moyang Ba'alawi agar mendapat pengakuan di tengah-tengah masyarakat. Tapi seperti apa ceramah dari Habib tersebut, nanti videonya akan saya tayangkan. Tapi sebelum itu, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, langsung saya tampilkan satu cuplikan ceramah dari salah satu Habib. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Habib Umar Al-Muhdhor, beliau kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kali nafas, bisa membaca Subhanallah, bisa membaca Allah Akbar, bisa membaca Ya Latif, satu nafas 7.000 kali. Itu satu nafas beliau. Bagaimana kalau 1 menit? Bagaimana kalau 1 jam? Zikirnya beliau satu nafas 7.000 kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi ibadah yang lain. Dari video yang baru saja kita saksikan, di situ ada salah satu Habib yang namanya saya tidak tahu, dan Habib itu juga saya tidak kenal karena memang orangnya tidak terkenal. Atau itu bukan Habib atau Muhyiddin, wallahu a'lam, yang jelas pakaiannya ala Habib itu. Di situ mengatakan bahwa Habib Muhdhor dalam satu tarikan nafas bisa menghatamkan Subhanallah, Allahu Akbar, Ya Latif dengan jumlah yang cukup fantastis, yaitu satu tarikan nafas bisa hatam 7.000 kali. Ini tidak masuk logika. Ini adalah pembodohan demi untuk menghebatkan klan Ba'alawi itu sendiri, di mana di setiap kesempatan orang-orang Ba'alawi ini selalu mendongeng kehebatan-kehebatan moyangnya. Oke, kalau kehebatan itu benar-benar terjadi, nyatanya tidak. Itu hanya glorifikasi semata agar dipuja, agar dipuji oleh masyarakat muslim.
sehingga menguatkan klaim mereka bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah dan moyang-moyang mereka adalah orang yang penuh keramat. Padahal keramat itu tidak semacam itu. Keramat ini seringkali muncul ada saksinya. Kenapa? Ya karena cara Allah menunjukkan kekuasaannya itu harus disaksikan oleh orang lain. Kalau keramat itu hanya sebatas pengakuan, saya bisa membaca ya Latif, saya bisa membaca Subhanallah, saya bisa membaca Allahu Akbar, satu tarikan nafas saja bisa 7.000 kali. Ini semua orang bisa mengklaim, semua orang bisa mengaku, karena tidak butuh saksi. Terlepas dari pengakuan bohong atau tidak. Maka Allah punya cara untuk menunjukkan kekuasaannya, yaitu salah satunya dengan menampilkan keramat Allah pada para wali Allah, dan ini harus ada saksi. Orang yang menyaksikan kekuasaan Allah, sehingga apa? Sehingga orang yang menyaksikan ini akan menambah keyakinan bahwa seluruh semesta ini adalah atas kekuasaan Allah. Apa gunanya Allah menunjukkan keramatnya sementara tanpa ada saksi? Ini tidak ada faedahnya sama sekali. Lah seringnya kitab-kitab Balawi, baik Syarhul Ainiyah, baik kitab Hurarul Baha, baik kitab Tadhkirun Nas, baik kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah, dan kitab-kitab lainnya, itu seringkali bercerita tentang kehebatan-kehebatan Balawi, yang cenderung kehebatan-kehebatan itu adalah bohong-bohongan. Karena apa? Karena klaim-klaim mereka itu sangat lucu. Itu pembodohan. Bisa membaca Al-Quran 5 miliar dalam sehari semalam. Bisa khatam Al-Quran sehari 70.000 kali. Bisa membaca ya Latif 1.000 kali. Dan yang ini, ya Latif, Allahu Akbar, Subhanallah, bisa 7.000 kali dalam satu tarikan nafas. Maka untuk muslim yang masih percaya dongeng-dongeng semacam itu perlu cek kesehatan jiwanya. Karena apa? Karena Islam itu turun, ini bisa dilogika. Setiap ajaran Islam ini bisa dilogika. Kalau itu disebut keramat, tidak. Itu bukan keramat. Kita bisa melihat satu contoh. Contoh dalam Al-Quran di mana Maryam di setiap waktu itu tersaji buah-buahan yang di musimnya itu tidak ada buah itu. Itu ada saksinya, yaitu ayah dari Siti Maryam. Ayah Siti Maryam penasaran sehingga tanya, itu buah dari mana? Padahal ini sedang tidak musim buah. Tapi kok ada buah semacam itu? Kemudian Maryam menjawab, ini adalah kekuasaan Allah, langsung pemberian dari Allah. Nah, disitulah keramat itu muncul harus ada saksinya. Apa gunanya keramat muncul tanpa ada saksi? Kalau keramat muncul tanpa harus ada saksi, maka semua orang pun bisa mengklaim bahwa dirinya berkeramat. Ya, makanya kitab-kitab Balawi seringkali bicara keramat, tetapi tidak ada saksinya. Dan periwayatannya pun periwayatan ngawur-ngawuran. Diriwayatkan oleh seseorang, diriwayatkan oleh orang yang bisa dipercaya, tetapi tidak pernah disebutkan siapa yang meriwayatkannya. Ini ciri bahwa keramat yang diriwayatkan dalam kitab-kitab Balawi itu cenderung keramat karang-karangan atau khurafat. Dan untuk seluruh penonton video saya yang tahu siapa Habib tadi yang ceramah, jika kenal mohon orang tersebut bawa ke rumah sakit jiwa, cek kejiwaannya agar segera waras dan agar berhenti membodohi masyarakat muslim. Umat muslim di Indonesia ini pada cerdas-cerdas. Bahkan kecerdasannya dan kealimannya ini melebihi dari kabib-kabib yang hanya modal sorban dan modal daster. Kenapa saya katakan semacam ini? Memang faktanya. Jadi dulu memang muslim di Indonesia itu diam. Tawadhu, menghormati, karena klaim Balawi sebagai cucu Rasul sehingga muslim di Indonesia ta'zim, menghormati. Tetapi ketika kita melihat kelakuan-kelakuannya yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan pengakuannya, maka harus diteliti dan harus diverifikasi. Apakah benar yang mengaku cucu Nabi itu benar-benar cucu Nabi, sementara keilmuannya dan kelakuannya ini tidak sesuai atas pengakuannya.
Karena itu sekali lagi untuk penonton yang kenal Habib itu, mohon bawa ke rumah sakit jiwa dan cek kejiwaannya agar segera waras dan agar bisa berpikir secara logis bahwa dongeng-dongeng semacam itu adalah dongeng palsu, dongeng yang tidak pernah terjadi tetapi dianggap seakan-akan terjadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.